menghadirkan, kemudian memfasilitasi atas terselenggaranya acara kita pada hari ini dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerima. Saat ini Bapak yang sedang menunaikan ibadah umroh sudah pulang. Perjalanan pulang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima umroh beliau sehingga menjadikan umrohnya beliau umroh yang mabrurah. Pulang ke tanah air, pulang ke rumah dalam keadaan diampuni semua dosa-dosanya, dalam keadaan membawa berkah rahmat bagi setiap keluarga yang ada di rumah. Yang juga kita hormati Ketua BKMT Purwosari, Ibu Susi dan segenap pengurusnya, begitu juga BKMT Purwoasri beserta pengurusnya, Banjarsari, Karangrejo dan Banjarasri. Purwoasri. Begitu juga yang kita hormati yang hadir pada saat ini, ibu-ibu PHC Muhammadiyah dan ibu-ibu muslimah, ibu-ibu dari pengurus pondok pesantren, para asatidzah, tokoh agama yang sempat hadir pada kesempatan kita kali ini. Juga ibu-ibu semua yang hadir di sini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita yang hadir di sini sebagai ibu-ibu yang salihah, yang diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak memberikan kepada kita surga yang tinggi di sisi. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita memuji Allah Azza wa Jalla pada suasana yang cukup hangat ini ya, yang senantiasa menghangatkan kembali suasana. Kita berterima kasih kepada Allah. Ini hangat ibu-ibu? Oh panas? Ya, enggak, kalau kita bisa menikmati suguhan kemudian disertai suasana yang hangat ini gitu ya, coba kita bayangkan di sana saudara-saudara kita sampai saat ini ada sebagian saudara kita di belahan bumi lainnya yang cuacanya lebih panas dibandingkan ini. Saudara kita yang ada di bumi Afrika itu panasnya luar biasa ibu-ibu sekalian, walaupun kita belum pernah berangkat ke sana ya. Tapi kita lihat saking panasnya sampai kelihatan gitu ya, dari buminya yang tandus luar biasa. Kalau Indonesia masih ada hijau yang banyak sekali bisa kita saksikan, tapi Afrika terutama saat ini yang tandusnya bukan hanya karena keadaan matahari yang panas, tapi juga karena bom-bom dan peluru-peluru. Ketika kita saksikan bahwa di bumi Palestina sampai saat ini tuh masih terjadi serangan dari negara Israel, masih terjadi ibu. Sudah 100 harian lebih. Bayangkan setiap rumah, bangunan-bangunan itu rata dengan tanah. Tidak ada lagi bangunan-bangunan yang bisa disaksikan. Tidak ada lagi pohon-pohon yang mampu menahan dari teriknya matahari. Maka keadaan kita saat ini jauh lebih enak dibandingkan saudara kita di sana. Jauh lebih enak. Apalagi ketika kita bandingkan, kita bayangkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa di akhirat nanti ada tempat yang Allah siapkan sebagai balasan hukuman siapa saja yang di dunia tidak sesuai hidupnya dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada neraka yang panasnya begitu luar biasa, jauh lebih panas dibandingkan panas sekarang mungkin yang kita hadapi. Kalau kita senantiasa membaca Al-Quran kemudian merenungkan ketika melewati ayat-ayat yang berbicara tentang neraka, maka Allah menggambarkan neraka itu begitu luar biasa panasnya. Saking luar biasa panasnya di neraka itu, bayangkan api yang ada di bumi saat ini yang kita nikmati, itu adalah setitik api dari neraka yang sudah disiram dengan 7 samudra. Baru itu api yang kita nikmati di bumi.
Kita tidak bisa membayangkan bagaimana api asli yang ada di neraka. Ketika kita tidak sanggup untuk panasnya api yang ada di bumi, apalagi api yang ada di neraka. Maka kita harus betul-betul menjaga hidup kita, menjaga keluarga kita. Ketika kita menginginkan bahwa ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa selamat dari api neraka. Ibu-ibu bisa membayangkan kalau seandainya nanti kita dibangkitkan kembali, kemudian kumpul lagi di surganya Allah dalam keadaan seperti ini? Bisa kebayang? Mau kumpul lagi? Dalam keadaan penuh kenikmatan. Ibu-ibu semuanya jadi ratu. Tidak ada lagi yang bertugas untuk menyediakan makanan, yang memfasilitasi tempat, semuanya sudah ada IO-nya, ada event organizer-nya, ada panitianya di surga itu. Kalau kita mau ngumpul mereka yang siapin. Ibu-ibu nggak perlu repot-repot. Maka kita memuji Allah Azza wa Jalla karena kata para ulama bahwa taman-taman surga yang ada di dunia itu adalah majelis ilmu. Maka ketika kita memantapkan diri, mensabarkan diri kita, melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, kita secara tidak langsung adalah menjadi orang-orang yang insya Allah akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berada di tamannya surga, maka tinggal sedikit lagi kita bisa mengusahakan diri kita untuk bisa masuk ke surganya Allah. Sepakat? Baik. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, beliau adalah sosok yang begitu kita idolakan perjumpaan dengannya, yang juga kita sama-sama inginkan bagaimana membayangkan ketika kita bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen bertetangga dengan beliau, Ibu? Kalau tetangga dengan beliau, maka berkesempatan kita berjumpa dengan Ibunda Khadijah Kubra, Ibunda Aisyah, Ibunda Salihah, ibu-ibunya para umat Islam. Tunggu hidup yang luar biasa ketika setiap hari kita bisa berjumpa silaturahmi dengan sosok-sosok tersebut. Sosok yang baru kita baca dari sirah-sirahnya. Sosok yang begitu luar biasa. Sosok yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai contoh pribadi maupun keluarga bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Maka begitu juga kita rindukan perjumpaan dengan para sahabat-sahabatnya, para orang-orang yang begitu luar biasa, para orang-orang yang menjadikan semua hidupnya itu memang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita bandingkan hidup mereka dengan hidup kita, sungguh rasanya jauh sekali, ibu-ibu sekalian. Kata salah seorang sahabat, kami dulu, katanya para sahabat, memandang dosa-dosa yang kalian anggap remeh saat ini adalah sesuatu yang besar. Jadi sahabat itu ketika berganti generasi meninggal Rasulullah, kemudian datang generasi tabi'in, ada masih seorang sahabat yang masih hidup, kemudian melihat fenomena yang terjadi di antara